Ruang rapat komisi DPR terasa seperti tungku tekanan. Lampu putih yang menggantung di langit-langit seolah memeriksa setiap kerutan wajah, setiap tarikan napas, setiap kata yang hendak keluar. Di ujung meja panjang yang dibalut warna coklat tua, Menteri Keuangan Purbaya duduk dengan tenang, namun ketenangan itu bukan tanda menyerah. Ia seperti pejuang yang tahu kapan harus diam sebelum menghunus pedang. Puluhan kamera media menunggu, siap memotret setiap detik sejarah yang mungkin terjadi. Seorang anggota DPR berdiri keras, menunjuk-nunjuk grafik penerimaan pajak di layar proyektor. Suaranya meninggi, menyerang seperti badai, target pajak ini jauh dari harapan. Bagaimana rakyat percaya kalau Anda bahkan tak mampu memenuhi janji negara? Kalimat itu menggema, memantul di dinding ruangan. Purbaya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengelus berkas data tebal di depannya, seolah menyusun peluru untuk sebuah tembakan balasan yang tepat sasaran. Ketegangan meningkat ketika anggota lain menimpali, menuntut, mendesak, seakan Purbaya seorang diri adalah tersangka dari seluruh kelemahan sistem fiskal negara. Namun, yang tak mereka sadari, mata Purbaya menyala. Bukan karena marah, melainkan karena ia telah menunggu saat ketika panggung ini menjadi ruang pengakuan. Senyumnya mengembang tipis, tetapi dingin, angin perubahan terasa mulai berembus di balik ketenangan itu. Dan ketika mikrofon di depannya aktif, suara Purbaya keluar pelan namun menghantam keras, "Saya akan jawab," katanya, menatap satu persatu wajah yang tadi begitu lantang. Tapi jangan salahkan mesin pajak kalau ada yang sengaja menyumbat roda. Kita semua tahu, ada pihak yang lebih suka bertanya daripada memperbaiki diri. Ruangan seketika beku. Tidak ada yang mengira, Purbaya bukan sedang bertahan, ia baru saja membuka serangan. Babak perang baru saja dimulai. Hening beberapa detik yang terasa seperti menit panjang itu akhirnya pecah saat Purbaya membuka berkas tebalnya. Ia menarik satu lembar grafik berwarna merah dan biru, mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamera televisi langsung fokus, wartawan menahan napas. "Ini bukan opini," ujarnya pelan namun tegas, "ini angka." Dari layar besar, terlihat lonjakan penerimaan pajak yang anomali, bukan karena meningkat, tetapi karena menghilang pada titik tertentu. Grafik itu seperti detak jantung yang berhenti di tengah hidup. Beberapa anggota DPR mulai merengut, saling berbisik gelisah. Purbaya menunjuk bagian yang hilang dari grafik tersebut sambil berkata, "Tiap tahun, ada potensi pajak yang lenyap begitu saja. Nilainya cukup untuk membangun puluhan rumah sakit atau memperbaiki infrastruktur negeri. Tapi kemana uang itu pergi? Apakah benar ini murni kegagalan kementerian, atau ada yang sengaja membiarkannya bocor?" Kata "sengaja" menghantam ruangan seperti palu godam. Tidak ada yang berani memotong. Seorang politisi mencoba memutar arah dengan menuduh bahwa data tersebut hanya pembenaran, namun Purbaya sudah siap. Ia menekan tombol presentasi berikutnya, muncul daftar sektor bisnis yang seharusnya berkontribusi besar pada penerimaan negara, tetapi justru membayar pajak paling kecil. "Fakta ini bukan rahasia," lanjutnya, "yang rahasia adalah mengapa aturan pajak untuk mereka justru dipermudah, dan siapa yang meloloskan kebijakan itu." Puluhan pasang mata menegang. Tidak ada yang menyangka Purbaya menyerang titik yang paling sensitif, asal-usul regulasi. Purbaya menutup presentasinya dengan satu kalimat yang membuat semua orang tak berkedip. "Jika kita ingin bicara soal kegagalan pajak, mari bicara sampai ke akar. Jangan tanya kenapa hujan turun, jika Anda sendiri yang merobek payungnya." Suasana rapat berubah total. Sekarang, bukan Purbaya yang terpojok, melainkan mereka yang selama ini merasa paling suci dalam bertanya. Beberapa anggota DPR mencoba memulihkan kendali rapat, namun suara mereka terdengar sumbang, seperti orkestra yang kehilangan konduktor. Seorang politisi senior berdiri dengan wajah memerah, mencoba menegaskan bahwa tugas DPR adalah mengawasi, bukan menjadi kambing hitam dari kegagalan pemerintah. Tapi Purbaya tidak bergeming. Ia menatap lelaki itu tanpa berkedip, seolah membaca isi kepalanya. Ketika mikrofon dinyalakan, ia mulai berbicara dengan nada halus, namun setiap katanya seperti pisau yang diasah sempurna. "Saya tidak pernah mempermasalahkan pertanyaan," ucapnya, "tapi saya mengamati bahwa yang paling lantang bicara justru yang paling paham celah aturan." Ruangan langsung bergolak. Beberapa kepala menunduk, yang lain melotot tak percaya. Purbaya melanjutkan, "Kalau sistem perpajakan kita bocor, mungkin bukan karena bendahara negeri tidak bekerja. Mungkin karena ada tangan-tangan yang justru membuka keran di tengah malam.
Diam, tidak ada yang berani menimpali. Kata-katanya bukan sekadar kritik, itu sindiran yang dipasangi detonator. Salah satu anggota DPR tak tahan. Ia menuding Purbaya, menuduh sang menteri melontarkan fitnah tanpa bukti. Namun Purbaya tersenyum, senyum yang membuat orang sulit membedakan apakah itu ramah atau ancaman. Fitnah, ulangnya pelan. Saya hanya menyampaikan fakta. Kalau ada yang merasa tersinggung, mungkin dia tahu alasan kenapa. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, bukan tawa bahagia, melainkan tawa orang yang menyadari game politik baru saja berubah aturan mainnya. Dan sebelum ada yang sempat membalas, Purbaya menutup kalimatnya dengan bom verbal. Jangan menuntut negara berlari, jika Anda sendiri yang mengikat kakinya. Jangan bicara soal moral fiskal, kalau kursi yang Anda duduki dibangun dari kompromi. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap mesiu setelah tembakan. Rapat tidak lagi menjadi forum pengawasan, rapat telah berubah menjadi medan perang reputasi. Setelah kalimat terakhir Purbaya menggema, atmosfer ruang sidang seketika berubah. Yang tadinya menyerang kini justru kehilangan arah. Beberapa anggota DPR mulai tampak gelisah, ada yang mengetuk meja tanpa pola, ada yang sibuk memeriksa ponselnya, seakan berharap dunia luar mengalihkan perhatian. Namun, kamera media menyorot setiap gerakan. Publik yang menyaksikan siaran langsung mulai berspekulasi, siapa sebenarnya yang paling takut. Interupsi demi interupsi bermunculan, bukan lagi untuk mencari jawaban, tetapi untuk mempertahankan wibawa yang mulai runtuh. Seorang anggota yang dikenal vokal memukul meja keras-keras sambil berteriak bahwa Purbaya telah melecehkan lembaga legislatif. Namun suaranya terdengar seperti seseorang yang panik karena topengnya mulai retak. Purbaya hanya menatap, datarnya tatapan itu lebih menekan daripada 10 argumen sekaligus. Di tengah kekacauan itu, seorang anggota DPR muda mencoba meredakan suasana dengan berbicara lebih rasional. Namun upayanya terlambat, publik sudah terlanjur menangkap aroma ketakutan. Tagar baru mulai naik di media sosial, tagar siapa takut Purbaya dan tagar pajak untuk rakyat. Setiap kata Purbaya kini menjadi bahan bakar yang membakar kredibilitas para politisi yang selama ini merasa untouchable. Dan ketika ketua rapat mencoba menutup sesi dengan alasan waktu, Purbaya kembali menunduk, merapikan berkasnya dengan tenang. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Diamnya adalah penegasan, langkah kakinya meninggalkan ruangan adalah pesan, ada sesuatu yang ia tahu, sesuatu yang belum ia ungkap. Para anggota DPR hanya bisa saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka bukan penguasa ruangan itu. Mereka adalah pihak yang sedang terpojok oleh kebenaran yang belum sepenuhnya diucapkan. Keesokan harinya, gedung DPR belum sepenuhnya tenang dari badai semalam, tetapi badai yang lebih besar ternyata sedang menunggu. Tanpa pemberitahuan mendadak, Purbaya menggelar konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan. Para jurnalis yang hadir mengira ini hanya klarifikasi biasa, hingga layar besar di belakangnya menyala, menampilkan dokumen resmi yang belum pernah muncul ke publik. Tulisan besar di atasnya membuat semua mata membelalak, potensi keborosan pajak terindikasi kebijakan transisi khusus. Purbaya berdiri tegak, wajahnya tanpa ragu. Ia memperlihatkan rangkaian bukti, email lobi politik, notulen rapat rahasia, hingga formulir pengurangan pajak untuk sejumlah perusahaan raksasa yang seharusnya menjadi tulang punggung kas negara. Ini bukan kesalahan sistem, ucapnya lantang. Ini keputusan. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang mengaku menjaga kepentingan rakyat, padahal justru menggerogotinya. Ruangan pers tak ubahnya seperti petir yang menyambar berkali-kali. Wartawan mulai menembakkan pertanyaan bagaikan peluru. Tidak berhenti sampai di situ, Purbaya menampilkan grafik kedua, alur uang yang mengalir ke perusahaan cangkang di luar negeri. Nama-nama perusahaan itu bukan sekadar asing, namun terkait dengan kebijakan pajak yang diloloskan oleh beberapa anggota DPR tertentu. Walau Purbaya tidak menyebut nama, pola alurnya terlalu jelas untuk disangkal. Seakan ia tidak menuduh siapapun, tetapi membuat semua orang yang merasa bersalah berkeringat dingin. Satu kalimat terakhir menjadi detonasi terbesar hari itu. Selama ini rakyat diminta patuh membayar pajak. Tapi bagaimana dengan mereka yang membuat aturan untuk menghindarinya? Reformasi pajak bukan sekadar angka, ini adalah pembersihan. Dalam sekejap, berita meledak di seluruh negeri. Pasar saham gonjang-ganjing, para analis keuangan terkejut, dan politisi tertentu mulai menghilang dari sorotan seolah bumi menelan mereka. Purbaya menutup konferensi tanpa senyum,
hanya menyisakan tatapan yang mengatakan satu hal, ini baru permulaan. Gelombang kejut dari konferensi pers Purbaya tidak berhenti di gedung kementerian, ia menjalar cepat ke jalanan, ke warung kopi, ke lini masa media sosial, hingga ke ruang-ruang keluarga. Dalam hitungan jam, opini publik berubah drastis. Di berbagai kota, masyarakat berkumpul membawa poster bertuliskan, pajak untuk negeri, bukan untuk elit, kami bersama Purbaya, dan tagar yang semakin memanas, tagar buka semua data. Suasana itu bukan sekadar dukungan, ini adalah kemarahan yang menemukan corongnya. Di tengah lautan manusia yang berkumpul di depan kantor kementerian, Purbaya muncul dengan pakaian sederhana, tanpa penjagaan berlebihan. Ia berdiri di atas podium yang dibangun seadanya, namun sorotan kamera membuatnya tampak seperti panggung presiden yang sedang berbicara kepada bangsanya. Negeri ini tidak boleh lagi dijadikan ladang oleh mereka yang berlindung di balik aturan, suaranya bergema. Kalian semua bukan hanya pembayar pajak. Kalian adalah pemilik negara ini. Ledakan sorak-sorai menjawabnya. Sementara itu, di gedung DPR, kecemasan berubah menjadi kepanikan. Beberapa anggota mulai saling menyalahkan, mencari kambing hitam, bahkan ada yang menyarankan agar Purbaya segera dipanggil kembali untuk dimintai klarifikasi. Tetapi publik sudah lebih dulu memutuskan siapa yang harus menjelaskan diri. Semakin DPR berbicara, semakin dalam mereka terjerat dalam persepsi bahwa selama ini merekalah penghalang reformasi pajak. Pada malam harinya, sebuah video berdurasi singkat viral, rekaman Purbaya menolak mobil dinas mewah dan memilih berjalan kaki menuju masa pendukung yang menunggu. Di tengah ribuan tangan terangkat, ia mengucapkan kalimat yang langsung menjadi kutipan nasional. Hukum harus naik ke atas, bukan hanya turun ke bawah. Kata-kata itu menjadi mantra, dan bagi rakyat, Purbaya bukan lagi hanya menteri. Ia adalah simbol perlawanan. Di balik gemuruh dukungan publik, langit politik justru semakin gelap. Malam itu, sebuah pertemuan tertutup digelar di ruang rapat bawah tanah gedung DPR, tempat yang jarang tersentuh kamera dan jauh dari telinga rakyat. Para anggota yang merasa terancam mulai membicarakan strategi balasan. Ada yang mengusulkan pemanggilan paksa Purbaya, ada yang menyarankan audit khusus terhadap kementeriannya, bahkan ada suara yang lebih ekstrim, mengganti Purbaya sebelum ia membuka lebih banyak luka lama. Bukan lagi soal pajak, ini soal mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, Purbaya tidak tinggal diam. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari auditor, analis forensik finansial, dan pakar hukum. Mereka bekerja tanpa henti, membongkar jejak-jejak kebocoran pajak yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita tidak sedang menangkap pencuri uang rakyat, ujarnya kepada timnya, kita sedang membersihkan labirin yang sengaja dibuat agar bangsa ini tersesat. Kata-katanya bukan sekadar instruksi, itu deklarasi perang. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke Purbaya. Serangan personal muncul di media, tuduhan-tuduhan tanpa bukti dilemparkan untuk merusak reputasinya. Namun publik ini jauh lebih cerdas daripada yang dibayangkan elit politik. Setiap serangan justru membuat dukungan terhadap Purbaya semakin kuat. Ia telah menjadi simbol, dan simbol tidak mudah dihancurkan. Di akhir babak ini, Purbaya berdiri di balkon kantornya, memandang lampu kota yang berkelip seperti mata-mata kekuasaan yang mengawasinya. Angin malam membawa ketegangan sekaligus harapan. Ia tahu satu hal, pertarungan belum selesai, dan medan berikutnya bukan lagi ruang rapat atau konferensi pers, melainkan sistem itu sendiri. Dengan tatapan tajam, ia berbisik pada dirinya sendiri.